Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Di sini saya Kartika Kusmanggani akan menjadi moderator untuk jalannya seminar pada malam hari ini yang akan dipresentasikan oleh Saudari Tiara Kirana dengan topik pembahasan berbisnis pada perusahaan multinasional. Sebelum memasuki sesi materi pada malam hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai profil dari pemateri kita pada malam hari ini. Jadi pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Tiara Kirana Pramaswari dengan, latar pendidikan. Yang pertama itu, D3 Akuntansi di Universitas Indonesia, dan selanjutnya ada S1 Akuntansi di Universitas 11 Maret. Dan untuk pengalaman internship-nya cukup banyak. Yang pertama ada di PT Home Credit Indonesia, yang kedua ada di PT Telkomsel sebagai akunting, dan yang ketiga ada di BDO Indonesia sebagai junior external auditor, dan yang keempat ada di Universitas Indonesia sebagai junior internal auditor. Baik, langsung saja kepada Saudari Tiara, saya persilahkan untuk memulai memaparkan presentasinya. Oh ya, terima kasih Mbak Kartika atas perkenalan dan sapaannya. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai berbisnis pada perusahaan multinasional. Jadi, apa itu perusahaan multinasional? Perusahaan multinasional atau dikenal juga dengan multinational company merupakan suatu perusahaan besar yang memiliki anak perusahaan di berbagai negara. Pada umumnya, perusahaan nasional berasal dari negara-negara maju dan membuka cabangnya di negara berkembang. Tak jarang, keberadaan perusahaan multinasional ini mempengaruhi kondisi sosial dan politik sebuah negara. Bahkan bisa berimbas pada politik global sebab besarnya kekuasaan. Ketika masuk ke berbagai negara berkembang, biasanya perusahaan besar ini mulai melakukan kerjasama dengan perusahaan lokal dan membentuk perseroan terbatas atau PT. Akan tetapi, sahamnya tidak ikut menjadi milik perusahaan mitra alias tidak diperjualbelikan di bursa efek atau pasar saham lokal. Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil terkadang juga mengacu pada perusahaan induk, sementara perusahaan mitra hanya bertugas menjalankan kebijakan yang telah diputuskan oleh perusahaan induk. Secara umum, perusahaan multinasional ini dikembangkan dengan status perseroan terbatas, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Baik, mungkin langsung saja ke perbedaannya. Di sini ada perbedaan dari perusahaan domestik dan juga perusahaan internasional atau multinational company. Ini berdasarkan dari jurnalnya Mbak Ria Satyarini. Jadi intinya adalah perusahaan domestik itu dia lebih pada seperti unit bisnis yang tingkat operasionalnya dan pangsa pasarnya berada dalam satu wilayah saja tanpa melewati batas negara. Sedangkan perusahaan multinasional atau perusahaan internasional ini, dia adalah perusahaan yang memiliki beberapa pabrik yang berdiri di negara-negara yang berbeda. Jadi kalau domestik itu hanya berada di satu negara saja, sementara di internasional mereka memiliki anak-anak cabang di berbagai negara. Kemudian selanjutnya ada jenis bisnis internasional. Yang pertama itu ada bisnis exportation, yang merupakan jasa perpindahan barang dari suatu negara ke negara lainnya. Kemudian yang kedua itu ada jenis bisnis licensing agreement, yang merupakan perusahaan yang memproduksi barang di negara lain dengan melakukan pemindahan technical know-how. Kemudian yang ketiga itu ada manajemen contracts, adalah perusahaan yang memproduksi barang di negara lain
dengan melakukan pemindahan technical know-how dan manajemen. Kemudian yang keempat itu ada joint ventures, yang merupakan kerjasama antara parent country atau negara asal dan host country atau negara yang didatangi dengan melakukan perpindahan bahan baku dan pegawai. Kemudian yang terakhir itu ada subsidiaries atau yang sering dikenal dengan perusahaan cabang dengan fasilitas produksi di host country. Yang dipindahkan adalah modal dan juga know-how. Kemudian selanjutnya ada bisnis internasional. Bisnis internasional ini mengalami 4 tahapan. Yang pertama itu ada etnocentric. Etnocentric ini merupakan operasi pada negara lain didasarkan pada operasi pada negara asalnya atau parent country. Kemudian yang kedua ini ada polycentric, di mana staf perusahaan adalah orang-orang lokal negara yang bersangkutan dengan tujuan bahwa mereka lebih mengerti tentang lingkungan negaranya sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik. Selain itu juga ada kebebasan dalam manajemennya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah region centric, adalah di mana staf perusahaan akan diisi oleh orang-orang dari wilayah regional negara yang bersangkutan. Contohnya apabila perusahaannya terletak di Indonesia, maka pegawainya akan berasal dari wilayah regional Indonesia, misalnya Asia Tenggara. Kemudian yang terakhir itu ada tahapan geosentrik. Apabila perusahaan dianggap sebagai satu sistem organisasi yang bebas dan pegawainya akan diisi oleh orang-orang dari seluruh dunia. Nah, tahapan-tahapan ini dikemukakan oleh Mbak Ria juga, ya Mbak Ria Sitria Satyarini dalam jurnalnya. Kemudian, bagaimana kriteria perusahaan multinasional? Nah, di sini ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Yang pertama, itu perusahaan multinasional memiliki cabang di luar negeri. Perusahaan ini mempunyai bisnis di berbagai negara dengan cara mempunyai anak perusahaan di negara lain. Umumnya, produk yang diproduksi pun akan mengikuti kultur atau budaya serta peralatan negara setempat agar bisa lebih mudah diterima di pasar. Kemudian, memiliki teknologi yang canggih. Beberapa perusahaan yang sudah memperoleh gelar sebagai perusahaan multinasional adalah perusahaan yang besar, sehingga mereka bisa memiliki teknologi yang sudah canggih. Adanya teknologi yang canggih ini, adanya teknologi yang canggih dan modern ini mampu membantu perusahaan induk dalam mengawasi berbagai perusahaan cabang yang berada di luar negara. Kemudian yang ketiga itu ada kontrol terhadap modal. Perusahaan yang memiliki status multinasional mempunyai kontrol pada modal perusahaan, baik itu modal di perusahaan induk ataupun di perusahaan cabang. Modal adalah salah satu hal yang mampu memberikan dampak penting untuk perusahaan. Modal yang banyak ini akan bisa memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mengembangkan perusahaannya tersebut. Kemudian yang keempat ini ada sistem manajemen dan distribusi secara global. Perusahaan yang memiliki gelar status perusahaan multinasional adalah perusahaan lintas negara, sehingga manajemen dan juga distribusinya mempunyai sistem yang mendunia dan bisa dilakukan dengan sangat profesional. Selain itu, target distribusinya juga dilakukan di pasar global. Kemudian yang kelima itu ada memiliki visi dan misi yang mendunia. Mempunyai beberapa anak perusahaan di berbagai negara membuat perusahaan harus bisa memiliki visi dan misi yang mendunia. Bahkan cara yang dilakukan untuk bisa mencapai visi dan misi ini memiliki sifat yang global. Untuk itu, apa yang dilakukan oleh perusahaan bisa mempengaruhi kondisi global. Kemudian yang keenam ini, multinasional
internationally owned enterprise, dan juga multinational control enterprise. Perusahaan ini akan lebih mengarah pada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang mempunyai penyebaran berbagai cabang produksi ataupun perdagangan atau kegiatan usaha di negara lainnya. Fokus dari perusahaan ini adalah lebih dari permodalan atau dalam pembiayaan. Di dalam MOE, di dalam multinational internationally owned enterprise dan juga multinational control enterprise, kegiatan sistem perusahaan di dalamnya akan diawasi oleh lebih dari satu negara. Jadi perusahaan multinasional ini tidak terlepas dari negara lain. Kemudian ada tipe perusahaan multinasional. Setelah memahami karakteristik dari perusahaan multinasional, tentu terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok antara perusahaan multinasional dengan perusahaan lokal. Hal ini terlihat dari skala transaksinya. Sebagai contoh, perusahaan multinasional memproduksi sebuah barang atau jasa di dua negara, sedangkan perusahaan lokal hanya dapat memproduksi barang untuk target pasar di dalam negara satu saja. Jadi hanya satu saja kalau di lokal. Tentunya ada 4 kategori yang dapat membedakan perusahaan multinasional ini. Yang pertama, perusahaan akan terdesentralisasi pada negara asalnya. Jadi misalnya perusahaan multinasional ini berasal dari Indonesia, berarti desentralisasinya akan berasal dari Indonesia. Kemudian hanya perusahaan global dan tersentralisasi yang akan mendapat keuntungan biaya dengan keuntungan sumber daya murah tersedia. Kemudian perusahaan global yang akan dibangun harus berdasarkan dari perusahaan induk. Dan yang terakhir, perusahaan transnasional merupakan perusahaan yang menggunakan ketiga kategori tersebut. Kemudian, apa sih kelebihan dan kekurangan dari perusahaan multinasional ini? Kelebihan yang pertama, sekarang kita melihat dari kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, itu adanya keuntungan adanya mata uang asing dengan adanya investasi dalam sektor ekspor. Jadi perusahaan multinasional ini mereka memperoleh keuntungan dari selisih kurs mata uang asing. Kemudian yang kedua itu mengurangi kegiatan persyaratan valuta asing untuk aktivitas impor di dalam sektor industri. Kemudian yang ketiga modernisasi setiap sektor lini. Kemudian mendukung pembangunan dalam negeri, lalu mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, dan yang terakhir membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Baik, selanjutnya ada kekurangan perusahaan multinasional ini. Terdapat beberapa kekurangan, diantaranya yang pertama itu bisa mematikan perusahaan lokal. Perusahaan multinasional pada suatu negara bisa membunuh perusahaan lokal yang tengah berkembang di negara terkait, karena kekuatan dana besar ataupun modal dari perusahaan multinasional bisa memonopoli suatu sektor. Kemudian kekurangan yang kedua adalah ekspor keuntungan. Perusahaan multinasional bisa mengembalikan keuntungan pada pemilik modal yang berada di negara asal mereka. Untuk itu, keuntungan pada negara tuan rumah yang ditujukan sebagai tempat untuk marketing mereka cenderung sangat kecil. Kemudian untuk yang ketiga, ada dampak terhadap budaya dan sosial. Kelemahan lain yang dimiliki oleh perusahaan multinasional adalah bahwa banyaknya perusahaan asing yang mampu merusak citra budaya dan sosial pada negara tuan rumah, termasuk perusahaan yang mampu merubah gaya pakaian dan makanan khas masyarakat di sekitarnya. Kemudian untuk yang keempat, kekurangan yang keempat adalah kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang rendah. Perusahaan multinasional di berbagai negara diyakini mengantongi peraturan regulasi yang tidak terlalu ketat, sehingga kurang memperhatikan keselamatan dan juga kesehatan para pekerja mereka, seperti keamanan penambang yang rendah.
Kemudian dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Perusahaan multinasional yang ingin memproduksi secara efisien dan dengan biaya yang lebih rendah, mereka cukup sering melakukan hal ini dengan cara yang tidak menghargai lingkungan sekitarnya. Jadi biasanya perusahaan multinasional ini tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Kemudian pekerja yang disediakan berketerampilan rendah. Pekerja yang ditawarkan oleh perusahaan multinasional untuk para pekerja lokal ini cenderung rendah dan juga merupakan pekerja yang sederhana dan tidak terampil, sehingga pekerja lokal ini cenderung akan memiliki pendapatan yang rendah. Sementara itu, karyawan asing dari luar negeri seringkali diberikan posisi pada tingkat yang lebih tinggi dan berkualitas. Oke, selanjutnya ada contoh dari perusahaan multinasional. Seperti yang kita ketahui, perusahaan multinasional itu ada seperti Adidas, Asus, Google, McDonald's, Nike, dan juga Nestle. Itu beberapa contoh saja. Kemudian ini top 10 dari multinational company versi Forbes. Yang peringkat pertama itu diduduki oleh ICBC. Kemudian yang terakhir itu dengan penjualan 190,5 miliar dengan keuntungan 4,58, dan ICBC ini mereka memiliki memiliki aset 4,914 miliar, ya, dengan market value 247,5 miliar dolar Amerika. Dan yang terakhir itu di urutan yang ke-10 itu ada Amazon, perusahaan Amazon. Kemudian bagaimana tantangan dalam perusahaan multinasional? Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional ini. Yang pertama di antaranya, semakin meningkatnya rasa nasionalisme di banyak negara, sehingga kadang mereka tidak terlalu senang dengan masuknya perusahaan multinasional ke negara mereka. Dan yang kedua, mereka juga menjadi semakin menaruh perhatian terhadap sumber daya yang mereka miliki dan menjadi lebih ahli dalam negosiasi internasional. Kemudian untuk tantangan yang ketiga, pemerintah seringkali berubah sehingga membawa perubahan terhadap undang-undang dan juga kebijakan yang berlaku. Tidak ada perusahaan yang bebas dari masalah tentunya, baik organisasi kecil maupun organisasi yang besar. Pasti ada masalah yang dihadapi atau faktor atau dampak negatif yang mengganggu kelangsungan organisasi atau perusahaan. Oke, lanjut saja. Selanjutnya itu ada bagaimana cara strategi perusahaan multinasional company. Ini ada video yang cukup menarik untuk ditonton. Sebentar, saya setel dulu ya, teman-teman. Apakah terlihat ya videonya? Belum terlihat. Belum ya? Apakah sudah? Untuk di saya belum ya, mungkin teman-teman yang lain belum juga. Belum juga ya? Oke, sebentar. Stop. Oh, sebentar teman-teman. Apakah sudah terlihat ya? Selamat menonton teman-teman. Ini videonya menarik mengenai strategi perusahaan multinasional dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Oke. Suaranya terdengar tidak ya?
Di saya tidak. Hah? Iya. Oh ya, I see. Oke. Apakah sudah belum? Apakah sudah Jadi terdengar? materi ini itu adalah Sudah, Mbak. strategi bisnis Selamat internasional. Mungkin terdengar asing bagi kalian, maka dari itu ayo kita pelajari bareng-bareng. Oke, jadi strategi bisnis internasional itu adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang berskala internasional yang bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang membuat perusahaan tersebut mampu bersaing secara efektif di dunia perdagangan internasional. Oke, jadi strategi internasional ini dilakukan oleh sebuah perusahaan ketika perusahaan tersebut beroperasi di dalam industri yang majemuk. Dalam artian, dia itu memiliki industri yang berada juga di negara lain seperti itu. Jadi di sini strategi internasional ini memusatkan kepada operasional perusahaan. Oke, jadi strategi internasional ini biasanya menjadi tanggung jawab eksekutif tingkat atas di kantor pusat perusahaan tersebut dan juga manajer senior di cabang operasional perusahaan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, jadi strategi internasional ini tuh ada 4 yang bisa kalian lihat di gambar. Itu yang pertama ada strategi internasional, lalu ada strategi global, lalu ada strategi multidomestik, dan yang terakhir itu ada strategi transnasional. Baik, langsung saja kita ke strategi yang pertama, yaitu strategi internasional. Oke, jadi seperti yang ada di gambar, strategi ini itu ada garis horizontal dan garis vertikalnya. Jadi garis horizontal ini menandakan tekanan terhadap efisiensi global, dalam artian atau bahasa gampangnya itu efisiensi biaya produksi. Sementara garis yang vertikal itu adalah garis yang menandakan tekanan terhadap lingkungan lokal. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang strategi internasional. Nah, strategi ini itu juga dibilang oleh beberapa orang sebagai strategi peniruan negara asal. Jadi strategi internasional ini di dalam gambar itu dia terletak di kiri bawah, di mana strategi ini itu efisiensi biayanya rendah dan juga tingkat keadaan lokalnya itu rendah juga. Jadi strategi internasional ini itu dia menggunakan ekspor atau pemberian lisensi untuk memasuki pasar global atau pasar perdagangan internasional. Jadi di sini kenapa sih strategi internasional itu tanggapan lokalnya rendah? Karena di sini kita mengekspor atau mengerjakan lisensi. Jadi di sini kita sebagai perusahaan itu tidak mengadakan diferensiasi produk terhadap beberapa negara, itu enggak. Jadi satu produk yang mempunyai jenis yang sama itu kita ekspor ke negara-negara lain. Jadi ya tingkat tanggapan lokal terhadap suatu negara itu rendah. Lalu untuk efisiensi biayanya yang sedikit atau rendah itu karena di sini perusahaan yang menggunakan strategi internasional ini proses produksinya itu tidak dekat dengan pasarnya. Nah, namun strategi internasional ini adalah strategi yang paling mudah dilakukan oleh perusahaan dibanding 3 strategi lain. Karena di sini kegiatan ekspor itu hanya butuh perubahan sedikit, sedangkan pemberian lisensi itu hanya mengandung risiko kecil bagi para pemegangnya. Nah, strategi internasional ini itu memiliki beberapa ciri. Antara lain itu perusahaan menggunakan keunggulan khusus perusahaan yang dikembangkan di negara asalnya yang digunakan sebagai alat untuk bersaing di pasar luar negeri. Lalu yang kedua, menghasilkan barang atau jasa yang diproduksi untuk pasar domestik lalu dijual ke luar negeri dengan kostumisasi atau diferensiasi produk yang sedikit.
Lalu yang ketiga, seperti yang sudah saya bilang tadi, itu menggunakan ekspor dan pemberian lisensi untuk memasuki pasar global. Dan yang terakhir itu tingkat tanggapan lokalnya itu rendah karena perusahaan hanya mengekspor dan mengerjakan lisensi. Oke, jadi kita lanjut kepada strategi yang kedua, yaitu strategi multidomestik. Jadi strategi multidomestik itu di dalam gambar terletak di pojok kanan bawah, di mana di sini dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi biayanya rendah, sedangkan tingkat tanggapan lokalnya itu tinggi. Nah, jadi strategi multidomestik ini adalah sebuah strategi yang keputusan-keputusan strategis dan keputusan operasionalnya itu didesentralisasikan ke unit-unit bisnis strategi di setiap negara. Maksudnya di setiap negara tempat cabang perusahaan tersebut dibangun untuk menyesuaikan produk-produknya ke pasar lokal. Nah, di sini sebuah strategi multidomestik itu fokus pada persaingan yang terjadi di dalam setiap negara yang bersangkutan. Jadi strategi yang dibuat di negara A itu berbeda dengan strategi perusahaan yang dibuat di negara B, begitupun berbeda juga dengan strategi yang dibuat di negara asalnya. Jadi di sini strategi ini mengasumsikan bahwa pasar-pasar di suatu negara itu berbeda, dan oleh karenanya pasar tersebut disegmentasikan menurut batas-batas negara. Nah, di sini ada kebutuhan dan keinginan, lalu ada kondisi industri, misalnya jumlah dan tipe pesaing, struktur, hukum, dan politik di setiap negara itu kan berbeda. Jadi perusahaan yang menggunakan strategi multidomestik ini akan menyesuaikan produknya terhadap keadaan di negara tersebut. Jadi produk di negara A bisa jadi berbeda dengan produk di negara B. Di sini strategi ini memberikan peluang untuk memproduksi produk berdasarkan pesanan untuk memenuhi kebutuhan dan pilihan spesifik dari pelanggan lokal di negara tersebut. Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan strategi ini harus mampu memaksimalkan daya tanggap kompetitif perusahaan terhadap kebutuhan khas di setiap pasar di negara tersebut. Nah, jadi benefitnya dari strategi ini adalah dapat memperluas pangsa pasar lokal karena perhatian yang diperhatikan kepada klien-klien lokal di negara tersebut. Namun, bukan berarti strategi ini tidak memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya itu salah satunya adalah ketidakpastian bagi perusahaan secara keseluruhan karena perbedaan lintas pasar, dan karenanya diterapkan strategi yang berbeda setiap unit di negara lokal. Jadi adapun ciri-ciri dari perusahaan yang menerapkan strategi multidomestik ini antara lain, yang pertama, perusahaan itu memiliki perusahaan yang menggunakan strategi global ini, dia itu produknya itu hampir sama di seluruh dunia, jadi tidak ada diferensiasi produk di setiap negara. Nah, jadi di sini unit-unit bisnis strategis yang beroperasi di setiap negara itu diasumsikan saling bergantung. Oke teman-teman, buat mempersingkat waktu aja mungkin ya, saya resume aja dari omongan Masnya. Untuk video lebih lanjut mungkin nanti saya kirimkan linknya, link YouTube-nya melalui chat Zoom agar bisa ditonton lebih jelas. Jadi di sini strategi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional ini, mereka terdiri dari 4. Strategi ini biasanya untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan multinasional tersebut dan menghadapi tantangan-tantangan yang sebelumnya saya ceritakan sebelumnya. Yang pertama itu adalah strategi peniruan negara asal, yang merupakan maksudnya itu perusahaan menggunakan kompetisi inti atau keunggulan khusus perusahaan yang dikembangkan di negara awalnya.
sebagai senjata bersaing di pasar luar negeri yang dimasukinya. Jadi yang pertama itu ada strategi peniruan negara asal, dan yang kedua ada strategi global. Strategi global ini perusahaan memandang dunia sebagai satu pasar tunggal dan tujuan utamanya adalah menciptakan barang dan jasa yang memiliki standar tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. Dan yang ketiga itu ada strategi multi domestik. Maksudnya adalah perusahaan memandang dirinya sebagai sekumpulan anak perusahaan yang beroperasi dengan relatif independen. Setiap anak perusahaan berfokus pada anak perusahaannya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu ada strategi transnasional, yang merupakan perusahaan berusaha untuk mengkombinasikan keuntungan dan efisiensi skala global dengan keuntungan dari memberikan tanggapan atas keadaan lokal. Seperti itu. Jadi ada 4 strategi. Dari strategi-strategi ini sendiri juga pastinya punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan di setiap perusahaan multinasional company juga menerapkan strategi yang berbeda tentunya. Oke, baik. Lanjut saja. Slide berikutnya. Oke. Ya, sekian pemaparan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, silakan diajukan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Silakan. Jika teman-teman ingin bertanya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Tiari ya yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Nah, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada 3 orang penanya, dan nantinya pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu, kemudian nanti jika sudah ada 3 penanya bisa langsung dijawab. Langsung saja untuk 3 orang penanya bisa raise hand terlebih dahulu dan mengajukan pertanyaannya. Saya persilahkan. Atau mungkin mau langsung open mic aja nggak apa-apa? Ya, mungkin dari Mbak Siva atau Mbak Khoirunisa atau Mbak Siti Nurmutia. Ada pertanyaan yang mungkin sekiranya dari pemaparan tadi kurang jelas? Baik, saya mau nanya Siti Nurmutia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nurmutia. Tadi sudah dijelaskan mengenai 4 perbedaan strategi-strategi yang telah disampaikan. Ya, di sini saya mau nanya bagaimana cara menstabilkan 4 perbedaan dalam lingkungan bisnis lokal. Itu saja yang saya tanya. Baik. Kepada Saudari Tiara sudah dapat dipahami ya pertanyaannya? Sudah. Baik. Selanjutnya ke penanya kedua, saya persilahkan. Saya ingin bertanya, nama saya Siva Khairunisa. Kan tadi udah sempat dijelasin ya soal akulturasi budaya di antara perusahaan inti dari perusahaan yang multinasional itu. Saya mau nanya, bagaimana pihak manajemen menciptakan akulturasi budaya untuk pencapaian pekerjaan yang baik dalam perusahaan multinasional tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Tiara sudah dimengerti ya pertanyaannya? Oke, selanjutnya kepada penanya terakhir, saya persilahkan. Iya, saya Nisa ingin bertanya. Pertanyaan saya adalah apakah penguasaan teknologi informasi itu penting? Jika iya, mohon berikan alasannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada 3 orang penanya pada malam hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Tiara langsung saja ditanggapi, pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih Mbak Kartika. Mohon sebentar ya. Oke. Tadi saya menjawab pertanyaan dari Mbak Mutia dulu kali ya. Tadi pertanyaannya intinya itu cara menstabilkan 4 perbedaan dalam lingkungan bisnis lokal ya, Mbak. Oke, cara menstabilkannya itu ada beberapa cara. Yang pertama, cara menstabilkan ketidakpastian. Untuk menstabilkan indikator ini, pihak manajemen membutuhkan intervensi pemerintah untuk membuat kebijakan terkait dengan ancaman yang beresiko seperti pemerasan oleh oknum. Dan pihak manajemen seharusnya menjalin kerjasama dengan bisnis lokal agar paham kondisi negara tersebut. Kemudian ada untuk menstabilkan indikator inflasi. Untuk mengantisipasi tingkat inflasi ini, manajemen menerapkan bentuk penganggaran yang fleksibel untuk melindungi manajer dari resiko inflasi atau meninggalkan sebagai ukuran kinerja akuntansi dengan mendukung langkah-langkah non-keuangan. Kemudian ada indikator bakat. Dalam hal ini, manajemen memfokuskan orientasi pada pengendalian tindakan daripada pengendalian hasil, dikarenakan rendahnya persediaan SDM yang berkompeten. Dan yang terakhir itu untuk menstabilkan penjabaran mata uang asing ya, karena mata uang asing selalu mengalami naik turun kurs. Nah, untuk meminimalisir resiko yang disebabkan oleh mata uang yang fluktuatif ini, tentunya dilakukan dengan cara mengorientasi transaksi menggunakan nilai mata uang yang stabil atau dolar, kemudian transaksi bank atau money changer ke dolar yang lebih stabil. Gitu. Jadi biasanya perusahaan multinasional ini untuk menstabilkan fluktuasi dari mata uang asing itu mereka melakukan orientasi transaksi menggunakan nilai mata uang yang lebih stabil. Mungkin gitu ya, Mbak. Baik, terima kasih kepada Saudari Tiara atas jawabannya. Bagaimana kepada Mbak Mutia, apakah sudah dapat diterima? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Mbak Siva ya. Terkait dengan akulturasi budaya. Oke, bagaimana pihak manajemen menciptakan akulturasi budaya untuk pencapaian pekerjaan yang baik dalam multinasional company ini ya? Jadi masing-masing pihak tentu menandatangani perjanjian global bersama-sama dengan afiliasi yang bekerja sama di perusahaan multinasional yang mana terdapat HAM, hak asasi, hak serikat buruh, kesehatan dan keselamatan, perlindungan lingkungan, dan masing-masing pihak melaksanakan prinsip-prinsip seperti etika bisnis, menghormati para pendukung kebijakan, perlindungan terhadap pekerja dan kesempatan yang sama, peningkatan keahlian profesional, penghormatan kepada keberagamaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kerjasama, perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan, dan juga perlindungan terhadap lingkungan. Jadi biasanya perusahaan multinasional ini mereka terlebih dahulu pastinya melakukan perjanjian global gitu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana kepada Mbak Syifa tadi ya? Apakah sudah cukup jelas?
Sudah cukup jelas, Mbak. Baik, Terima terima kasih. kasih. Selanjutnya, silakan dijawab untuk pertanyaan yang terakhir. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir dari Mbak Nisa ya. Sebentar, mohon maaf. Tadi Mbak Nisa bertanya terkait dengan penguasaan teknologi ya. Ya, betul. Oke. Jadi pada dasarnya itu penguasaan teknologi informasi bukan hanya begitu penting bagi perusahaan multinasional ya, namun sangat penting bagi semua kalangan. Jadi perusahaan-perusahaan lokal pun pastinya juga sangat penting untuk melakukan penguasaan terhadap teknologi informasi ini. Hal ini disebabkan karena kemampuan untuk menguasai teknologi informasi menjadi kunci dalam melaksanakan serta mengorganisasikan suatu proses melalui informasi kita dapat mengetahui cara yang lebih baik untuk mencapai kesuksesan perusahaan kita. Kemudian juga melalui penguasaan teknologi informasi ini kita juga mampu melihat para pesaing serta juga memudahkan kita untuk melakukan komunikasi tanpa batas oleh jarak maupun waktu. Jadi baik itu perusahaan multinasional ataupun perusahaan lokal ataupun perusahaan kecil sekalipun pastinya juga sangat penting untuk melakukan penguasaan terhadap teknologi informasi agar lebih memudahkan mereka dalam melakukan operasional perusahaan gitu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana kepada Mbak Nisa tadi ya? Apakah sudah cukup puas? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya, mungkin pertanyaannya sudah segitu ya. Oke. Baiklah, tadi kita sudah mendengar mengenai penjelasan materi dari Saudari Tiara yang begitu bagus mengenai perusahaan multinasional, dan semoga itu bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Dan tadi juga kita sudah melakukan sesi tanya-jawab, maka dari itu saya Kartika Kusumanggraini pamit undur diri sebagai moderator, dan mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan perkataan yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman.